Ya, Pak, nanti sekali lagi atur waktunya ya. Baik, try dengan teman pertanyaan lagi supaya depan terlalu panjang. Silakan 3 menit, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Jadi yang mulia. Saudara ahli, berdasarkan tadi keterangan atau pendapat ahli ITE, di mana kalau menurut kami menyimpulkan bahwa ada salah penerapan pasal dan juga ada unsur pasal yang tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pertanyaan saya, karena mengingat waktunya ini sangat dibatasi, kebetulan karena menjadi sakit banyak kegiatan. Oleh karena itu saya akan mempersingkat pertanyaan saya bahwa pertama-tama, apabila dalam suatu peristiwa pidana ada salah penerapan pasal, kemudian dampak hukum yang terjadi kepada si pelaku ini, kira-kira dampak hukumnya bagaimana itu? Mohon saudara jelaskan. Mohon izin yang mulia. Jadi pertama, bahwa mendasarkan pada pasal 36 di KUHP itu kan intinya adalah di dalam pasal 36 ayat 1 itu tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku. Artinya kalau ternyata pasal yang diterapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sesuai dengan, maka tentu ini pasal-pasal yang didakwakan harus dapat dibuktikan apakah telah terpenuhi unsur-unsurnya. Kalau unsur-unsur deliknya tidak terpenuhi, maka tentu ini konsekuensi hukumnya ini berarti tidak bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal yang didakwakan tersebut. Saya kira demikian, Mas. Baik, kalau misalnya ini pelaku tindak pidana ini kemudian tidak bisa diminta pertanggungjawaban, seharusnya putusannya itu bagaimana? Apakah tetap dituntut atau diputus bersalah atau dibebaskan? Ya, kalau secara teori hukum pidana kan tentu kalau unsur-unsur deliknya tidak terbukti secara kumulatif, maka konsekuensi hukumnya adalah putusannya adalah frispra. Saya demikian. Kalau frispra itu kalau orang hukum pasti paham itu, tapi ini kan banyak beruntung karena kebetulan sidang itu terbuka untuk umum. Untuk frispra itu artinya apa itu? Frispra itu artinya bebas murni karena unsur-unsur delik yang didakwakan tidak dapat dipenuhi. Demikian majelis. Baik, yang artinya bahwa ketika suatu perbuatan itu tidak selesai atau salah satu unsur pasal atau lebih daripada satu unsur pasal tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud di dalam asas integritas, artinya si pelaku ini harus dibebaskan. Artinya kita ini harus dibebaskan dari hukum itu. Apakah benar seperti itu? Saya intinya menyampaikan bahwa ketika unsur delik tidak dapat terpenuhi secara kumulatif, maka konsekuensi hukumnya putusannya adalah frispra. Baik. Ini satu lagi nih ya, saya mau tanya, ketika misalnya ada sesuatu barang berpindah karena diselesaikan dengan kesepakatan dan itu berdasarkan fakta persidangan, ya, apakah perbuatan seperti ini bisa dikualifikasi sebagai unsur memaksa? Ini didasari dengan kesepakatan. Nah, persoalan apa historinya itu ya tentunya saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengingat karena waktu. Yang jelas yang saya tanyakan bahwa apabila suatu barang itu berpindah didasari dengan kesepakatan, dengan tawar-menawar dan mengingatkan pada akhirnya nanti kalau setelah setahun ingatkan, pertanyaannya apakah perbuatan seperti ini bisa dikualifikasi sebagai perbuatan atau salah satu unsur pasal yang sifatnya memaksa? Mohon penjelasan saudara ahli. Baik, kalau secara konkretnya kan ini kan ada kaitannya dengan pasal 27B ayat 2. Kalau 27B ayat 2 itu, maka salah satu hal yang penting unsurnya adalah kaitannya dengan soal memaksa tadi, ya, ancaman dan seterusnya. Kemudian ada
unsur atau frasa memaksa. Pengertian memaksa di sini tentu kalau kemudian ada kesepakatan di antara pihak-pihak yang ada kaitannya dengan hal tersebut, maka ini tidak bisa dikualifikasi dengan apa yang disebut dengan memaksa tadi. Dalam hukum pidana itu ada yang namanya, dalam artian Pak, meeting of mind atau kesepakatan yang maksudnya adalah kesepakatan untuk melakukan satu perbuatan pidana. Tapi kalau kesepakatan pada umumnya ini masuk dalam kondisi kesepakatan yang lazim di dalam ranahnya hukum perdata, sehingga tidak ada konsekuensi hukum berkaitan dengan adanya kesepakatan yang tadi saudara tanyakan kepada saya. Demikian majelis yang bisa saya katakan. Baik, terima kasih saudara ahli. Ini menjadi dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saudara ahli, ya, tadi Anda mengatakan bahwa apa yang Anda katakan tadi itu adalah berkaitan dengan pasal 27B, gitu ya? Tadi barusan ahli jelaskan 27B ayat 2. 27B ayat 2. Ini kan soal ancaman, ya, ancaman memaksa akan melakukan pencemaran atau ancaman memaksa akan membuka rahasia. Oke. Nah, saya mau bacakan, ya, putusan pengadilan tingkat pertama tadi coba. Nah, di sini di pertimbangan hukum PN di sini disebutkan, saya singkat saja, bahwa pada pukul 13.58 dan seterusnya terdakwa Nikit Tamirzani meneruskan satu gambar nota pembelian Louis Mustarser dalam kurung yang telah dipulangkan tanggalnya kepada Ismail, lalu Ismail mengirimkan kepada saksi Redran Gledis dengan kalimat, gue jamin, ini baru satu, belum semuanya, gue jamin bisa hancur kredibilitas Dr. Reza. Ini ya, dan saudara ahli bisa baca. Dan di halaman 218 disimpulkan bahwa dengan adanya kalimat itu, ya, disebutkanlah bahwa itu sebagai bentuk, menurut majelis itu adalah sebuah bentuk ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia, ya. Nah, saya mau tanya kepada ahli, ancaman dalam tindak pidana dan pencemaran, ancaman pencemaran dalam tindak pidana dan ancaman membuka rahasia dalam tindak pidana itu konteks yang faktual sebenarnya seperti apa, saudara ahli? Ya, mohon izin Mas Riz. Jadi dalam yang tadi saudara bacakan, dan saya juga sekilas membaca apa yang saudara sampaikan itu, intinya adalah bahwa di dalam kaitannya dengan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia itu, maka ada satu tindakan tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum, dalam hal ini adalah pelaku secara langsung atau tidak secara langsung, dalam artian menggunakan satu alat atau media, dalam hal ini adalah berkaitan dengan apakah informasi elektronik atau dokumen elektronik, karena ini ranahnya ahli hukum ITE. Tapi saya ingin menekankan bahwa ini harus substansinya ditujukan untuk kemudian membuka rahasia yang dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini adalah biasanya korban, atau ancaman terkait dengan akan membuka pencemaran tadi. Nah, kalau ini tidak ada, maka ini tidak bisa dikualifikasi sebagai ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia tadi. Makanya untuk memastikan itu, tentu harus dipastikan di dalam di dalam satu dokumen elektronik atau informasi elektronik, yang tentu ini harus kalau dalam ranah kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur delik, maka
cara memperolehnya juga harus disampaikan diperoleh dengan cara sadar. Ini harus ada autentifikasi di dalam kaitannya dengan soal mencari atau menemukan dokumen elektronik atau informasi elektronik yang berisi tentang yang tadi disampaikan. Berisi ancaman. Iya. Nah, jadi kan itu produk. Tadi ahli hukum ITE mengatakan bahwa terhadap produk tidak dapat dilakukan penuntutan, ya, kecuali pasal 27B itu sifatnya adalah individu orang pribadi yang mempunyai kehormatan. Kalau produk kan tidak punya kehormatan, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan glowing booster cell yang dikirim itu coba ditunjukkan. Ini ada gambar kami ambil dari BAP terdahulu ke atas. Ini glowing booster cell-nya itu, oke, terus ke atas ini, oke. Nah, glowing booster cell itu kami dari glowing booster cell itu di sini ada akun resmi dari BPOM RI. Bahasanya begini: BPOM selalu terbuka dan mendengar aspirasi masyarakat untuk mewujudkan obat dan makanan aman Indonesia. BPOM telah bertindak sejak 2 Februari 2024 telah membatalkan izin edar produk Vivaskin superficial packaging. Temuan BPOM, Glavitsia glowing booster cell tidak terdaftar di BPOM, oke? Tidak terdaftar di BPOM. Nah, kalimat ini, ya, artinya ini sejak 2 Februari BPOM sudah menyatakan bahwa sejak 2 Februari Glavitsia glowing booster cell itu tidak terdaftar di BPOM. Nah, sekarang yang dinilai sebagai sebuah ancaman oleh hakim PT PN, oleh hakim PT, oleh hakim kasasi adalah sebuah produk yang sejak 2 Februari tidak terdaftar di BPOM. Pertanyaan saya kepada saudara ahli, ya. Kemudian sebelum saya bertanya, kemudian Nikita melalui akun TikToknya, ya, ini ada screenshot tangkapan layar. Kalimatnya seperti ini, saudara ahli bisa lihat, ya, saudara ahli bisa lihat. Pertanyaan saya, apakah tadi temuan ini yang kemudian disampaikan oleh kita adalah sebuah ancaman akan melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalimat ini berisi nada ancaman akan melakukan pencemaran atau berisi ancaman akan membuka rahasia? Mohon ahli menjelaskan. Ya, pertama begini, kalau di dalam pasal 27B ayat 2 yang saya maknai sebagai ahli hukum pidana, ya, saya melihat bahwa ini tidak bisa dikualifikasi sebagai dikecualikan, ya, produk itu terhadap informasi yang disampaikan itu tidak bisa kemudian dikualifikasi sebagai yang namanya ancaman atau yang namanya ancaman akan membuka rahasia atau ancaman akan mencemarkan seseorang tadi. Karena produk kan di sini. Jadi adresatnya berkaitan dengan ancaman akan membuka rahasia atau ancaman akan mencemarkan itu adresatnya adalah seseorang. Bukan terhadap satu produk. Apalagi kalau misalkan yang tadi saya baru melihat saudara tampilkan itu bahwa ada objek yang ternyata produk tersebut itu adalah termasuk hal yang belum ada izinnya, sehingga dengan demikian justru mestinya hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab moral masyarakat, ya, untuk tahu bahwa ini tidak boleh sebenarnya harus beredar. Sehingga dengan demikian maka kualifikasi ancaman yang saudara tanyakan kepada saya ini tidak termasuk ke dalam hal yang berkaitan dengan produk yang tadi saudara sudah tampilkan di dalam monitor ini. Saya kira demikian. Oke, saya beralih ke TPPU. Saya pikir itu cukup, ya, karena di putusan PP
pemohon PK atau Nikita Mirzani dinyatakan terbukti TPPU-nya, ya, maka saya akan bertanya begini kepada ahli. Sebelum saya masuk kepada substansi, saya mau bertanya kepada ahli pertama, karakteristik dari ketentuan pasal 3 sebagaimana pengajuannya diganti di pasal 607 nomor 9 yang terbaru. Mohon kepada ahli menjelaskan karakteristik dari tindak pidana pencucian uang itu pada umumnya seperti apa sih? Baik, mohon izin majelis. Jadi di dalam tindak pidana pencucian uang itu yang dalam Undang-Undang 8 2010, di mana tindak pidana asalnya itu adalah mengacu pada pasal 2 ayat 1, dan tindak pidananya itu dikelompokkan ke dalam 2 kualifikasi, yaitu tindak pidana pencucian uang yang sifatnya aktif dan tindak pidana pencucian yang sifatnya pasif. Tindak pidana pencucian uang yang sifatnya aktif itu ada di pasal 3 dan pasal 4. Nah, sekarang dengan adanya KUHP tentu mengacu kepada ketentuan pasal 607 ayat 1 huruf A dan huruf B. 2 pasal yang tadi saya sebutkan itu adalah masuk dalam kategori tindak pidana aktif, yang pencucian aktif. Ya, contohnya misalkan mentransfer, kemudian menyembunyikan, menyamarkan, itu adalah sesuatu hal yang aktif. Nah, kemudian di pasal 5-nya, ya, yang kemudian di dalam KUHP yang baru itu mengacu kepada ketentuan 607 ayat 1 huruf D, itu adalah merupakan tindak pidana pencucian uang yang sifatnya pasif. Artinya si pelaku, ya, dalam tindak pidana pencucian uang itu hanya menerima, ya, menerima apa yang sudah disampaikan atau diberikan kepada pelaku yang sifatnya aktif. Pasti ada pelaku yang sifatnya aktif yang kemudian mentransfer atau kemudian yang menyuruh untuk menyembunyikan data. Jadi yang pasal 5 itu sifatnya adalah pasif. 2 karakteristik ini itu esensinya dari 2 tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana aktif dan pasif tadi. Dulu di pasal 3 aktif, ya, Undang-Undang TPPU pasal Undang-Undang 8 2010. Kalau sekarang yang pasal pasif di mana di KUHP? Pasif di KUHP baru itu 607 ayat 1 huruf C. 607 ayat 1 huruf C, ya, ya. Nah, saya mau tunjukkan, coba tampilkan halaman 52. Saudara ahli bisa membaca ini, ya, dan lihat ini saya bacakan. Menimbang bahwa dalam perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut di atas, menjadi hakim pengadilan tinggi mendapati bahwa perbuatan terdakwa melalui Ismail Marzuki yang memerintahkan agar uang tutup mulut ditransfer ke bank rekening BCA atas nama PT Bumi Paramono Sesa dengan tambahan catatan Nikita Mirzani merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang menyembunyikan asal usul uang tersebut. Oke. Nah, pertanyaan saya begini. Bagaimana menurut ahli, apakah transaksi yang satu arah, tadi kan soal karakteristik tindak pidana pencucian uang itu kan transaksinya berbelit-belit. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah menurut ahli transaksi yang satu arah itu pun ditransfer oleh saksi korban sendiri atau saksi pelapor namanya Reza Gladys ke PT Bumi Paramono Sesa, ya, dikatakan bahwa uang 2 miliar itu yang ditransfer ke rekening PT Bumi Paramono Sesa dengan tambahan catatan nama Nikita Mirzani, ya, apakah itu bagian dari kualifikasi tindak pidana pencucian uang yang dimaksud oleh pasal ini, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang? Ya, ini kan berarti yang dalam putusan ini kan saudara Nikita Mirzani dianggap yang bersangkutan menyembunyikan, betul, asal usul uang tersebut. Betul. Nah, dalam pertimbangan majelis kan yang mentransfer yang tadi saudara sampaikan kepada saya itu adalah yang mentransfer saudara korban sendiri. Artinya yang melakukan tindakan aktif, ya, adalah saudara korban sendiri kan dalam hal mentransfer senilai tertentu. Itu pun juga tidak ditransfer kepada saudara Nikita Mirzani, tapi hanya ditransfer kepada PT Bumi Paramono Sesa. Ada tambahan catatan Nikita Mirzani. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, bahwa pertama,
kalau dianggap bahwa uang yang ditransfer itu adalah uang hasil tindak pidana, maka tentu yang mentransfer itulah yang dikualifikasi sebagai pelaku aktif. Dalam, saya tidak tahu Ya, pelaku yang mentransfer dalam ilustrasi yang tadi sudah sampaikan. Yang kedua, bahwa karena ini jelas adresatnya ditransfer kepada siapa, ditujukan untuk apa, jelas adresatnya, maka ini tidak dikualifikasi sebagai menyembunyikan. Berbeda kalau misalkan saudara ya oleh si Reja ditransfer dulu kepada saudara, saudara muter lagi kepada siapa, barulah itu kemudian bisa dikualifikasi sebagai adanya menyamarkan atau menyembunyikan. Tapi kalau adresatnya jelas, maka ini tidak bisa dikualifikasi sebagai menyembunyikan atau menyamarkan asal usul perolehan uang tadi. Karena kalau ini kan asal usul perolehan uang ya, yang ditransfer oleh korban, artinya uang yang ditransfer oleh korban itu patut diduga dikualifikasi sebagai pasal 2 ayat 1 dong. Hasilnya tindak pidana. Ya, hasil tindak pidana. Artinya kan berarti yang mentransfer itu kemudian kalau dalam konstruksi yang berpikir yang seperti ini, berarti yang melakukan transfer itulah yang kemudian dikualifikasi sebagai pelaku yang aktif tadi. Padahal kalau ini kan tidak. Adresat yang dituju adalah kepada PT, meskipun ada tambahan catatan saudara Nikita Mirzani dalam transfer itu. Sehingga dengan demikian ini tidak masuk dalam kualifikasi menyembunyikan atau menyamarkan tadi. Demikian Majelis yang saya kira. Nah, jadi dari pertimbangan hukum itu, maka tadi kan oleh karena itu perbuatan menempatkan uang di perusahaan dari hasil kejahatan itu dikatakan sebagai upaya untuk menyembunyikan. Nah, itu. Nah, saya mau berbicara soal pasal 50. Berapa? 55, sorry. 55 dulu di KUHP lama, 20 ya KUHP, sorry. Pasal 55 di KUHP lama ayat 1 pasal 20 di KUHP baru yang sekarang. Itu soal penyertaan. Nah, saya minta ahli menjelaskan makna dari penyertaan atau naming dalam KUHP yang sekarang ini. Ya, izin majelis. Jadi di dalam KUHP yang sekarang ini mengenai naming atau penyertaan tindak pidana itu diatur dalam pasal 20, yaitu merefer kepada konstruksi yang ada di pasal 55. Ya, 55 itu ada ayat 1 ke 1, ada ayat 1 ke 2. Tapi substansinya itu kemudian diadopsi di dalam pasal 20 KUHP sekarang. Di mana intinya di dalam pasal 20 ini adalah mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang melakukan, mereka yang terus serta melakukan itu dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Artinya di dalam konstruksi tersebut, baik yang 20 maupun yang 21 sekarang ini atau yang 56 ini dalam satu perbuatan pidana ada pelaku yang melakukan perbuatan pidana lebih dari satu orang. Itu maksudnya dalam itu Pak. Dari satu perbuatan pidana dilakukan lebih dari satu orang, artinya minimal 2 orang. Itulah yang dinamakan dengan dalaming atau penyertaan tindak pidana. Tergantung dari kasusnya, perannya seperti apa. Demikian Pak. Saudara ahli, ya. Jadi kami pemohon PK mendalilkan salah satu bahwa ada pertentangan putusan, disparitas yang sudah inkrah putusan. Nikita Mirzani ya didakwa dengan dakwaan yang sama persis dengan Ismail Marzuki. Ya, konstruksi dakwaan tersebut ya bertumpuk dari segi hukum satu, peristiwa hukum yang sama, tempat dan waktu kejadian yang sama, pemberian uang yang sama, objek uangnya juga sama, aliran dana yang diterima juga dari satu orang yang sama, dakwaan TPPU juga sama, penerapan pasal penyertaannya juga sama. Ya, dalam hal demikian
yang kami mau tanyakan kepada saudara ahli, ketika ada dua subjek hukum, ini berkaitan dengan dalil tadi, yang dilakukan atau didakwa dengan dakwaan penyertaan yang sama, lalu seperti yang saya jelaskan tadi, lalu kemudian menghasilkan putusan yang lalu menghasilkan amar putusan yang berbeda. Saya bacakan ya bagian amarnya. Putusan PT perkara Nikita Mirzani menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua penuntut umum. Oke, saya bacakan putusan Ismail Marzuki ya. Menyatakan terdakwa Ismail Marzuki tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan melanggar pasal 2 dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. Pertanyaan saya begini, saudara ahli, ketika ada dua subjek hukum yang dilakukan penuntutan yang sama, dakwaan yang sama, persis sama, tidak ada yang berbeda, maka yang kami mau tanyakan, apakah ketika terjadi satu orang dinyatakan bersalah padahal dia di amal putusannya tadi turut serta, ya saya bacakan tadi kepada Anda, turut serta melakukan tindak pidana TPPU. Nah, apakah ketika satu orang dinyatakan terbukti dan satu orang tidak dinyatakan terbukti, bagaimana menurut ahli dari segi pidana, apakah itu sebagai bentuk kehilafan hakim atau kekeliruan dari penerapan pasal yang dilakukan oleh hakim atau bagaimana menurut ahli? Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau konstruksinya adalah ada penyertaan tidak pidana atau dalamnya, maka mesti pelakunya kan lebih dari satu, minimal 2 pihak. Apakah itu kemudian perannya sebagai turut serta atau dikualifikasi turut serta atau kan dikualifikasi pelaku atau yang lainnya, maka tergantung dari kasusnya. Sehingga dalam konsekuensi putusan, kalau ternyata ada dibuktikan tidak atau terpenuhi unsur-unsur deliknya, maka tidak mungkin kemudian turut serta itu hanya sendirian. Tidak mungkin dalam konstruksi hukum pidana itu tidak mungkin turut serta tapi melakukan tindak pidana tersebut adalah sendirinya, tidak mungkin. Pasti mesti harus minimal 2 pihak. Apakah kemudian perannya berbeda, ya dia sebagai pelaku utamanya atau kemudian dia sebagai turut serta, soalnya ya kan tergantung dari kasusnya. Nah, artinya dalam konstruksi hukum ada hal yang tidak tepat. Ya, kalau saya dengan menggunakan terminologi yang tadi saudara sampaikan, maka tentu ini dapat dikualifikasi sebagai adanya atau bentuk adanya kejelasan. Saya kira demikian. Oke. Kemudian tadi saudara ahli kan berbicara soal pasal TPPU aktif dan TPPU pasif ya. Nah, saya mau minta dulu sebelum saya masuk pertanyaan, saya mau minta kepada saudara ahli bagaimana sebenarnya seharusnya membedakan kualifikasi tindak pidana pencucian aktif dan pasif dalam konteks TPPU. Tadi sudah saya jelaskan bahwa aktif itu artinya adalah si pelaku dalam yang paling sederhana itu misalkan melakukan mentransfer, misalkan dia dengan menggunakan mentransfer, dia mendapatkan uang hasil tindak pidana atau yang diduga sebagai hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1. Nah, ternyata uang itu kemudian ditransfer kepada pihak lain atau kemudian dimasukkan misalkan ke dalam satu pembelian saham dan seterusnya. Itu kan salah satu bentuk apa yang disebut dengan yang tadi secara aktif tadi. Tapi kalau hanya menerima saja, Pak, menerima saja uang yang diduga hasil tindak pidana sebagaimana kualifikasi tadi yang 2 ayat 1 kalau Undang-Undang 8 2010 atau yang di pasal KUHP baru itu 607 ayat 2-nya, ya itu kan jenis-jenis tindak pidana apa saja yang sebagai tindak pidana asal, maka ini jelas merupakan satu
perbuatan TPPU yang sifatnya pasif karena dia hanya menerima saja. Karena menerima untuk oleh Iya, menerima saja. Oke. Kalau menerima pokoknya pasif. Kalau mentransfer ya pasti itu aktif. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Di putusan kasasi, ya, ini saya bacakan karena ini tidak bisa ditampilkan, ada kendala, ya. Saya bacakan begini, ini kan tadi berkaitan bahwa selanjutnya terdakwa menerima atau memperoleh harta kekayaan sebesar 4 miliar, ya, dari saksi korban Reza Gledis. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang tersebut antara lain untuk kepentingan pribadi membayar kewajiban finansial dan kepentingan pribadi lainnya yang dianggap ya, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan menerima, menguasai dan menggunakan harta kekayaan. Nah, berarti yang ahli jelaskan tadi itu konteksnya masuk di pasal TPPU pasif. Ya, pasal kalau di undang-undang yang lama kan pasal 5. Ya. Kalau yang di KUHP yang baru, itu adalah 607 ayat 1 huruf C. Oke. Jadi itu pasif, Pak. Pasif. Iya. Nah, kalau pertimbangan ini pasif dong berarti, bukan aktif. Ya, saya tadi sudah berkali-kali menyampaikan ini pasif, Pak. Kalau begitu menurut ahli, kalau dipertimbangkan di sini adalah TPPU pasif, kemudian di amar putusannya pasal 3 TPPU aktif, apakah ini menurut ahli adalah sebuah bentuk kehilafan dari ahli? Ya, itu khilafan karena pertimbangannya kan pasif. Kalau pertimbangannya pasif, maka norma yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan amar putusan itu adalah pasal yang berkaitan dengan TPPU pasif. Ya, dalam hal ini kan TPPU pasif adalah 607 ayat 1 huruf C atau pasal 5-nya kalau dalam Undang-Undang 8 2010. Sehingga kalau yang tadi disebutkan di dalam pertimbangan itu, maka seharusnya amar putusannya adalah berarti terpenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan pasal yang didakwa, pasal TPPU yang pasif tadi. Pasal 5 Undang-Undang Iya, lama. pasal 5 Undang-Undang 8 2010. Oke, ya. Terakhir, Sudah, kita kesana dulu. Silakan. Siapa yang mau bilang? Izin ahli, sebelumnya tadi ahli pidana, jadi Pidana, Mbak. Ya. ahli boleh kan terhadap salah satu dari pengajuan memori peka dari termohon adalah mengenai khilafan hakim, kekeliruan nyata dalam putusan Mahkamah Agung tadi dan sebagainya. Baik, yang ingin saya tanyakan di sini ahli, apakah ahli mengetahui mengenai doktrin on donde immutabilitas? Ya, artinya begini, secara mudahnya lah saya memberikan kemudahan bahwa nanti saudara bisa cermati di dalam pasal 318 ayat 1, 318 ayat 5, kemudian ada kaitannya dengan pasal 20 4 ya dan seterusnya di dalam kalau yang tadi yang 318 itu adalah 3 KUHP, yang tadi saya sebutkan itu adalah di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga di Undang-Undang Mahkamah Agung. Maka kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan adanya kekhilafan, kekhilafan yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai alasan, salah satu alasan untuk mengajukan permohonan perlindungan kembali. Siapa yang mempunyai hak untuk mengajukan satunya adalah